Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini, kita akan oprek-oprek pada bagian speedometer. Nah, ini speedometernya berwarna kayak monokrom gitu ya. Jadi monokrom apa bukan ya? Pokoknya intinya ya warnanya seperti ini ya, biru. Nah, ini akan kita rubah, akan kita ganti suasananya ya, untuk agar supaya lebih berwarna dan nggak ngebosenin gitu guys ya. Nah, seperti apa caranya? Teman-teman bisa simak videonya sampai dengan akhir. Dan selanjutnya, untuk bagian kepala Vario 150 tadi kita bongkar dan kita ambil untuk bagian speedometernya seperti ini. Nah, nanti kita akan tempelkan untuk stiker yang seperti ini. Dan untuk stikernya teman-teman bisa dapatkan atau teman-teman bisa cari di toko online itu banyak ya. Nah, jadi teman-teman bisa mencarinya di sana di toko online. Nah, itu harganya murah ya, nggak mahal lah. Dan banyak juga yang jual. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di pencarian stiker speedometer untuk Vario 150, itu pasti banyak ya munculnya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa memilih untuk warnanya. Nah, ini untuk yang saya beli yaitu warna biru. Nah, di sana juga beragam warna. Nah, dan teman-teman juga disarankan untuk membeli enggak cuma satu stiker ya, jadi minimal itu tiga gitu. Jadi karena kalau cuma satu itu katanya kurang kurang apa ya, kurang terlihat untuk warnanya gitu guys ya. Oke, untuk baut-bautnya sudah kita copot dan kemudian kita copot untuk bagian mikanya ya. Nah, ini untuk bagian silen yang sudah kering. Jadi jangan lupa untuk buat teman-teman yang punya motor yang sama seperti ini, Vario 125 atau 150 yang baru, jangan lupa untuk bagian speedometernya itu di silen ya, supaya si speedometernya itu nggak ngembun dan nggak bikin si speedometer itu mati ya, karena nggak sedikit juga yang mengalami hal yang sama. Mungkin speedometernya kedip-kedip terus kemudian mati, itu ya entah entah dari sananya atau gimana, saya juga kurang paham gitu guys ya. Ya intinya jaga-jaga aja gitu ya. Oke. Dan untuk bagian yang akan kita tempel stikernya yaitu bagian ini ya, untuk LCD-nya, LCD gitu ya, mungkin bahasanya LCD kali ya. Nah, seperti inilah intinya yang akan kita pasang. Kita copot terlebih dahulu pelan-pelan gitu guys ya, karena ini kaca dan harus pelan-pelan untuk mencongkelnya ya, dengan menggunakan congkelan khusus, atau jika teman-teman tidak ada ya bisa menggunakan obeng min seperti ini. Ini dicongkel pelan-pelan ya, supaya nggak pecah untuk kacanya gitu guys. Oke, dan ini dia untuk kaca atau LCD-nya. Nah, ini dia yang nanti akan kita tempel untuk bagian stikernya guys. Jadi kita tempel di bagian belakang ya. Oke, untuk penempelan, jadi posisinya seperti ini guys ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan untuk penempelannya seperti ini, posisinya seperti ini. Nah, jangan sampai kebalik ya. Jadi jangan di atasnya. Untuk kakinya itu bagian atas, pokoknya seperti ini, seperti dalam video ya. Jadi teman-teman jangan kebalik gitu. Nah, ini dia seperti ini, kita pasin dulu dan kemudian kita klotok untuk stikernya dan kemudian kita tempel. Jadi kita akan menempel tiga tiga stiker ya. Nggak tahu. No.
Oke, lanjut ke lapisan yang kedua guys ya. Jadi kita langsung lapisi ke stiker yang kedua. Nah, ini supaya lebih jelas gitu untuk warnanya guys, karena kalau cuma satu katanya kurang jelas. Nah, gitu guys. Nah, nanti hasilnya seperti apa teman-teman bisa lihat di akhir video ya, karena ini saya juga belajar gitu guys ya, jadi ya teman-teman bisa koreksi ya. Oke, lanjut kita tempelkan untuk bagian yang kedua. Untuk pemasangan jangan terburu-buru guys ya, jadi pelan-pelan aja ya, supaya hasilnya nggak terlalu jelek ya, karena saya juga amatiran ya. Mudah-mudahan sih jadi gitu guys ya, intinya pelan-pelan gitu ya, supaya hasilnya lebih bagus dan nggak mengecewakan. Jadi harus pelan-pelan guys ya. Ini untuk penempelan yang kedua, dan kemudian kita akan tempelkan yang ketiga. Nah, jadinya seperti ini guys. Nah, ini kita tinggal pasang, dan untuk kaki-kakinya ya, karena rada berantakan, kita bisa atur ya, kita bisa rapihkan kembali. Nah, ini untuk kaki-kakinya sesuai sama bolongannya ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk kaki-kakinya ya. Jadi di situ ada bolongan sesuai sama satu-satu lah, intinya satu-satu bolongannya. Itu jangan sampai satu bolongan terus keisi dua gitu ya, jangan sampai, nanti takutnya terjadi konslet. Nah, jadi ini harus hati-hati juga, harus pelan-pelan juga, dan untuk memasukkannya juga harus pelan. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya sebelum kita pasang untuk speedometernya ya, sebelum kita pasang sempurna, sebelum kita sealant, kita coba terlebih dahulu apakah jadinya bagus atau jelek. Nah, ini kita coba dulu guys ya, sebelum kita rapihkan. Oke, dan ini dia untuk hasilnya guys ya, ya cukup lumayan ya. Jadi untuk pemasangan yang amatir, istilahnya belajar ya, kita coba-coba dulu guys ya, supaya kita bisa ya, karena kita coba-coba dulu. Nah, ini ya alhamdulillah guys ya, rada lumayan gitu. Nah, ini dia jadinya lebih berwarna. Oke, selanjutnya kita akan tutup untuk bagian covernya, untuk bagian mikanya ya, kita tutup. Dan jangan lupa untuk menutupnya, teman-teman bisa menggunakan sealant ya, supaya si air itu nggak masuk guys. Intinya ketika kena air itu si speedometer itu nggak ngembun gitu guys ya, jadi kita gunakan sealant. Dan ini supaya lebih aman juga untuk speedometer ya, karena banyak untuk speedometer seperti ini, untuk Vario 125 atau 150 itu mengalami hal
yang speedometer itu ngeblank, kedip-kedip, atau intinya error gitu ya, yaitu dikarenakan air yang masuk ke dalam speedometer. Dan itu untuk mengakalinya yaitu dengan menggunakan sealant seperti ini. Nah, ini untuk bagian tutupnya juga jangan lupa ya, karena di bagian ini yang rada rawan ya, karena ini bagian mukanya langsung, dan ketika kena air ya otomatis air itu akan masuk lewat sini juga dan lewat sela-sela pinggiran juga gitu ya. Jadi teman-teman harus di safety-in, diselamatkan supaya nggak terjadi pengembunan atau masuknya air ke dalam speedometer, supaya lebih aman gitu guys. Dan ini dia untuk hasil akhirnya guys. Nah, jadi untuk hasilnya jadi lebih berwarna guys, dan ini untuk tombol-tombolnya juga berfungsi. Nah, intinya seperti ini ya. Lebih bagus sih ya, jadi ada warnanya gitu guys ya. Oke guys, jadi demikian untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan terima kasih.